Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai belajar mudah analisa struktur 1 part 2 ya. Jadi ini lanjutan dari kemarin, yaitu mengenai pembebanan. Rekan-rekan yang mungkin belum mengetahui untuk part 1-nya nanti bisa cari di channel ini ya, nanti ada. Oke, dia tidak lama-lama. Saya juga sudah menyiapkan untuk yang kemarin ya. Seperti kemarin itu adalah ini rekan-rekan. Kita sudah sampai di sini ya. Kita sudah di tumpuan atau perletakan. Terus kemudian di sini kita akan membahas untuk mengenai beban atau muatan. Jadi rekan-rekan yang mungkin sudah familiar mengenai beban, namun secara konsep dasarnya itu pun masih bingung ya. Nanti sangat cocok sekali rekan-rekan yang memang mau belajar tentang analisa struktur untuk yang dasarnya, yaitu ya analisa struktur 1 gitu. Oke, dalam pelajaran teknik sipil ya di perguruan tinggi kita akan sering sekali menemui yang namanya beban. Berikut adalah sedikit mengenai jenis-jenis beban muatan, beban atau muatan ya. Bisa kita lihat di bawah. Jadi ini beberapa ya mengenai beban-beban itu, yaitu yang pertama di sini ada beban terpusat yang miring. Beban terpusat saja ya, jadi banyak sebenarnya ya mempunyai sudut berapa derajat itu, yaitu ada. Terus kemudian beban terdistribusi merata, beban merata berbentuk segitiga, beban merata terbentuk persegi panjang, beban merata berbentuk trapesium. Jadi banyak sekali untuk model macam-macam pembebanan yang ada di mungkin baik di lapangan maupun juga dalam pembahasan. Namun ya rekan-rekan nanti juga bisa membahas dan juga bisa mempelajarinya lebih lanjut untuk mungkin di e-book dan sebagainya. Terus kemudian di sini juga sebelum rekan-rekan yang ini saya juga mau menyampaikan ya, sebelum lebih jauh perlu diketahui analisa struktur itu dibagi menjadi dua ya. Analisa struktur dibagi menjadi dua ini secara dasarnya ya. Yang pertama ada mekanika statis tertentu ya, dan yang kedua adalah mekanika statis tak tentu ya, tertentu dan tak tentu ya. Jadi untuk yang pertama, pada statis tertentu, jumlah reaksi dari perletakannya kurang dari atau sama dengan 3. Ya, reaksi perletakan itu namanya adalah statis tertentu. Ya. Kalau mekanika statis tak tentu, ya. Ini yang tadi yang tertentu kan kurang dari sama dengan 3. Kalau tak tentu, sedangkan di statis tak tentu jumlah reaksi dari perletakannya adalah lebih dari 3. Nah, di analisa struktur ini kita akan mempelajari konstruksi yang bersifat statis tertentu, yaitu mempelajari tentang struktur dalam keadaan seimbang, di mana konsep terpentingnya yaitu harus selalu diingat ya. Konsep terpenting dari struktur statis tertentu ya, yaitu yang memang di sini ada beberapa ya. Sigma V ya, ini vertikal ya, maksudnya sigma vertikal, RAV gitu maksudnya ya, sama dengan 0, komponen gaya vertikal sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, komponen gaya horizontal sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0 atau jumlah momen di sekitar suatu titik tertentu adalah sama dengan 0. Oke. Nah, ini juga ada konsep juga. Konsep di atas akan selalu kita gunakan dalam perhitungan konstruksi ke depannya ya. Jadi agar lebih baik diperhatikan baik-baik rekan-rekan ya, mohon dipahami secara benar-benar baik tulisan ini dan juga mungkin perkataan dari saya. Adapun beberapa jenis model penumpuan balok dalam konstruksi ya, ini secara umumnya ya, yaitu pertama ada balok sederhana, balok konsul atau cantilever, dan balok menggantung dan atau overhanging beam ya, seperti itu. Oke, sebelum saya melanjutkan juga mungkin ke bawah, ini konsep sudah ke ini ya, nanti mungkin kita lanjut di part 3. Saya ingin menjelaskan satu persatu mengenai dari yang di atas tadi. Dari ini saya kira sangat jelas ya untuk beban atau muatan ya, yaitu ada beban terpusat, miring, terdistribusi merata, dan beban merata dan sebagainya ya. Ya, di sini yang mungkin akan saya perjelas yaitu adalah mekanika statis tertentu. Min, maksudnya apa sih itu? Ada reaksi dari peletakan kurang dari sama dengan 3, dan juga mekanika statis tak tentu itu seperti apa sih Min ya? Saya masih bingung di situ. Oke, kalau mungkin rekan-rekan yang bingung saya kira juga wajar ya. Namun kalian mungkin sudah senior ya,
pasti sudah di luar kepala gitu. Nggak apa-apa, kita akan belajar perlahan-lahan secara sederhananya. Oke, di sini supaya juga lebih jelas saya sudah membuatkan sedikit PPT-nya ya. Yang pertama di sini adalah statis tertentu rekan-rekan ya. Nah, ini namanya adalah balok statis tertentu ya. Jadi kalau tadi juga ini ada juga balok menggantung ya. Kalau rekan-rekan tadi saya menyinggung tentang balok menggantung itu seperti apa sih Min? Nah, seperti ini. Kayak ada cantilevernya 2, ini namanya adalah balok menggantung gitu. Overhanging beam gitu. Ya, jadi pembebanan tadi adalah beban terpusat itu seperti ini. P1, P2, P3 ini adalah namanya beban-beban. Ya, mungkin kan bisa di nanti kita juga lebih lanjut ya, ini beban. Nah, kenapa ini dikatakan statis tertentu? Karena di sini tadi reaksi yang timbul, ya, ini R ini adalah simbol daripada reaksi ya. Reaksi RAV, reaksi secara vertikal. Ini juga reaksi secara vertikal. Nah, ini kurang dari 3. Nah, kalau kita lihat kan reaksi dari balok sederhananya kan hanya 1 sama 2. Nah, inilah namanya kenapa dia dibilang untuk statis tertentu. Ini juga di balok menggantung juga ada statis tertentu karena di sini reaksi dari perletakannya adalah hanya kurang dari 3. Disebutlah statis tertentu. Oke ya, di sini sampai di sini paham ya pengertian dari kenapa dibilang statis tertentu. Ya karena memang reaksi dari perletakan ini kurang dari 3 gitu. Min, kalau 3 bagaimana? Ya kalau 3 ya masih disebut dengan statis tertentu karena memang tadi adalah penjelasannya kurang dari atau sama dengan 3 gitu ya. Jadi ini adalah namanya statis tertentu. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas juga untuk statis tak tentu ya. Jadi ini sudah dilihat. Nah, kenapa juga disebut statis tak tentu? Karena di sini sudah kita lihat ya, ada berapa ini R reaksinya, ada 4 ya. Betul sekali. Kenapa ini menjadi statis tak tentu? Karena reaksi ini lebih dari 3. Reaksi lebih dari 3 disebut dengan statis tak tentu. Min, reaksi saya ada 5, ada 6 ya, itu masuknya di statis tak tentu. Oke. Ini ada beban-bebannya ya, sampai 4 juga. Ini juga balok penggantung ini kalau dilihat ya karena di sini. Nah, sampai di situ paham ya. Baik statis tertentu maupun tak tentu. Terus kemudian selanjutnya di sini. Nah, kalau seperti ini masuknya yang seperti apa? Ini masuknya yang statis tertentu atau statis tak tentu. Tapi kalau kita lihatnya seperti ini karena memang tumpuannya itu ada 2, tapi tetap masuknya adalah statis yang tak tentu. Kenapa tak tentu? Jadi kalau kita lihat dari penjelasan di awal bahwa reaksi ini ada lebih dari 3. Kenapa lebih dari 3? Di sini ada RBV, RAV, RAH secara horizontal dan momen ada di sini. Nah, RAM momen. Jadi ini disebut juga dengan statis tak tentu. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi kita juga jangan terpaku dari perletakan atau tumpuannya, karena kita juga harus melihat bahwa jepit itu mempunyai 3 reaksi, yaitu adalah dia bisa menahan secara vertikal, horizontal maupun momen. Nah, di sinilah disebut juga untuk reaksi tak tentu. Nah, seperti itu ya, sangat jelas sekali saya kira untuk pembahasan di beban dan statis tertentu dan tak tentu ini. Ya, mungkin dari itu pembahasan pada malam hari ini, semoga bisa dapat dimengerti dan difahami. Kita lanjut di part 3 untuk pembahasannya. Ya, kita nanti kalau kalau mau melihat nanti bisa lihat di ini, di ini ya, di rangkumantekniksipil.blogspot.com, nanti cari saja website ini ya. Kalau lebih seperti itu, mohon maaf bila banyak kata-kata yang keliru. Terima kasih dan salam sipil.